Oke, pada soal ini adalah soal persamaan linier satu variabel ya. Jadi ini kalau kita perhatikan variabelnya itu hanya satu saja, yaitu variabelnya adalah x. Nah, di sini ada variabel x. Tidak ada variabel lain selain x. Maka ini adalah persamaan linier dengan satu variabel. Nah, di sini penyelesaiannya sebenarnya cukup mudah karena di sini memuat ada penyebut yaitu 2, 3 dan 5. Maka untuk mempermudah penyelesaiannya, kita bisa menyamakan penyebutnya. Jadi kita lihat di sini 2, 3, 5, maka kelipatan dari 2, 3, 5 itu adalah berapa ya? 30 ya. Maka ini kita bisa buat 2, 3, 5 ini menjadi penyebut 30. Maka yang 2 tinggal kita kali dengan 15 ya. Jangan lupa kalau bawah kali 15 maka pembilang pun ikut dikali 15. Yang 3 ini bisa jadi 30 harus dikali 10, maka jangan lupa pembilangnya juga ikut dikali 10. 5 bisa jadi 30 harus dikali 6, maka atasnya juga harus dikali dengan 6. Ya, maka jadi seperti ini. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama ya, semuanya adalah 30. Maka bisa kita selesaikan dengan cara mencoret penyebutnya. Kita coret penyebutnya seperti ini karena udah sama. Nah, setelah itu baru pembilangnya kita sederhanakan dengan cara dikalikan. Jadi kita kalikan menjadi 15x dikurang 15 ditambah 10x sama dengan, nah ini 6 kali 3x adalah 18x ditambah 6. Nah, dengan operasi aljabar kita sederhanakan. Ini ada 25x, kemudian 18x bisa kita tukar ke sebelah kiri, min 18x, di sebelah kanannya ada 6. Ini min 15 kita taruh di sebelah kanan jadi plus 15. Nah, didapatkan di sini ini 7 ya, 7x sama dengan ini adalah 21, maka didapat nilai x-nya adalah 21 dibagi 7. Berarti x-nya sama dengan 3. Nomor 2 ini adalah soal persamaan harga mutlak ya. Di sini ada tanda kurung tegak seperti ini. Itu disebutnya sebagai harga mutlak. Jadi harga mutlak 3x min 9 sama dengan 21. Nah, penyelesaian dari persamaan harga mutlak. Penyelesaian dari persamaan harga mutlak adalah ada sifat penyelesaian yang seperti ini. Jadi kalau ada harga mutlak A sama dengan B, maka penyelesaiannya adalah A sama dengan B atau A sama dengan min B. Jadi harga mutlak itu kita ubah bentuknya menjadi seperti itu. Nah, sehingga ketika di situ ada harga mutlak 3x min 9 sama dengan 21, maka penyelesaian dari persamaan harga mutlak ini bisa kita tuliskan dengan 3x min 9 sama dengan 21 atau 3x min 9 sama dengan negatif 21. Nah, penyelesaiannya kita selesaikan masing-masing persamaan ini. Nah, di sini menjadi 3x sama dengan 21 jadi plus 9. Maka 3x sama dengan 30. Di sini x-nya sama dengan 30 per 3 ya. Jadi ketemu x-nya sama dengan 10. Kemudian di sisi lain di sebelah kanan di sini 3x sama dengan berarti negatif 21 ditambah 9. Kemudian 3x sama dengan min 21 tambah 9 adalah negatif 12 ya. Berarti x sama dengan negatif 12 dibagi 3, maka ketemu x-nya sama dengan negatif 4. Nah, jadi di sini terdapat penyelesaian dengan dua nilai x. Maka himpunan penyelesaian ini adalah
negatif 4, dan 10. Ini adalah soal pertidaksamaan harga mutlak, dan di sini menggunakan tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari. Untuk penyelesaian pertidaksamaan yang seperti ini, kita ada sifat juga ya untuk pertidaksamaan. Jadi nanti kalau misalkan ada harga mutlak A menggunakan tanda lebih besar dari B, maka nanti penyelesaiannya itu adalah A lebih besar B atau A lebih kecil min B. A lebih kecil min B. Nah, penyelesaiannya nanti digabung. Penyelesaian digabung ya. Ada lagi sebenarnya, kalau nanti ada harga mutlak A lebih kecil B, maka penyelesaiannya adalah A lebih kecil B dan A lebih besar min B. Nah, penyelesaiannya ini nanti akan diiris. Penyelesaian akan diiris. Oke, di sini di soal ada harga mutlak 3x plus 7 lebih besar 5x plus 9. Maka ini menggunakan tanda lebih besar. Maka kita gunakan sifat yang pertama ya. Maka bentuknya nanti akan menjadi begini. 3x plus 7 lebih besar 5x plus 9 gitu ya, atau nanti kita tulis ini ya, atau 3x plus 7 lebih kecil dari negatifnya 5x plus 9. Nah, dari masing-masing pertidaksamaan kita selesaikan satu-satu ya. Jadi di sini ada pertidaksamaan pertama, ini ada pertidaksamaan kedua. Masing-masing kita selesaikan dan kemudian hasilnya kita gabungkan. Oke, pertidaksamaan pertama kita sama kayak menyelesaikan persamaan ya. Jadi kita pindah ruas, kita gabungkan x-nya di sebelah kiri. Lebih besar ya, 9 dikurang 7. Maka didapat di sini adalah min 2x. Lebih besar di sini 2. Nah, x-nya, nah ini harus merubah tanda ya, karena di sini itu yang nempel di x-nya negatif. Maka kalau yang nempel di x-nya negatif, maka kita perlu merubah tanda. Tandanya menjadi kurang dari 2 dibagi min 2. Jadi jawabannya x-nya kurang dari negatif 1. Itu dari pertidaksamaan yang pertama. Nah, pertidaksamaan yang kedua kita selesaikan juga. 3x ditambah 7 lebih kecil. Ini minnya kita kalikan ke dalam ya, jadi min 5x. Kemudian minnya juga kena dengan 9, jadi min 9 juga. Min 5x pindah ke ruas kiri, maka nanti jadi 3x plus 5x lebih kecil. Nah, di sana min 9, 7 pindah ruas jadi min 7. Ini jadi 8x kurang dari itu min 16. Nah, di sini koefisien x-nya positif, jadi nggak masalah tandanya. X-nya kurang dari min 16 dibagi 8. Berarti x-nya kurang dari negatif 2. Nah, sekarang penyelesaiannya antara penyelesaian kedua pertidaksamaan ini kita akan gabungkan. Ya, kita akan gabungkan karena di sini menggunakan kata atau, jadi kita gabungkan. Nah, cara menggabungkannya adalah penyelesaian dari kedua pertidaksamaan itu kita letakkan dalam garis bilangan. Tadi ada penyelesaian kurang dari min 1. Misalkan kita letakkan di sini adalah min 1, kurang dari min 1 berarti arahnya itu sebelah kiri. Jadi ke arah kirinya min 1. Bilangan yang kurang dari min 1 itu kan sebelah kirinya min 1. Nah, kemudian yang penyelesaian keduanya adalah x kurang dari min 2. Di sini ada min 2. Kita arahkan juga panahnya ke sebelah kiri lagi. Nah, karena kurang dari min 2. Nah, kalau gabungan dari kedua penyelesaian itu, gabungannya adalah daerah semuanya.
Ya, daerahnya adalah daerah semuanya yang ini nih. Nah, jadi penyelesaiannya itu adalah yang ke kirinya min 1. Jadi gabungannya jadi semuanya, maka penyelesaiannya itu adalah X kurang dari min 1. Soal yang keempat adalah soal pertidaksamaan kuadrat. Jadi ini menggunakan tanda pertidaksamaan dan bentuk variabelnya ada yang berpangkat 2. Maka ini namanya pertidaksamaan kuadrat. Nah, penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat ini adalah yang pertama kita faktorkan dulu ya. Kita cari namanya akar-akarnya atau pembuat nolnya. Jadi kita faktorkan dulu dengan bentuk seperti ini. Ya, kita di sini X, kemudian kita cari dua bilangan. Kalau dikalikan menghasilkan 6, kalau ditambahkan menghasilkan 5. Ya, bilangan itu adalah 3 dan 2 ya. Kalau dikalikan 6, kalau ditambahkan 5. Kemudian bilangan yang paling besar adalah 3, ikut tanda yang sebelah kiri maka minus. Nah, minus dikalikan plus, hasilnya minus, maka taruh di sini minus. Ya, maka didapatkan akar-akarnya. Kalau ini X min 3, maka akar-akarnya X sama dengan 3. Kemudian yang kedua, akar-akarnya ketemulah positif 2. Nah, ini penyelesaian pertidaksamaannya belum cukup sampai di sini. Penyelesaiannya adalah berupa garis bilangan. Nah, kita buat garis bilangan. Akar-akar yang kita dapatkan tadi kita letakkan di garis bilangan ini. Yang kecil di sebelah kiri, berarti yang kecil adalah 2, sedangkan yang besarnya 3 di sebelah kanan. Nah, pertidaksamaan ini memuat tanda kurang dari. Tanda kurang dari itu artinya negatif. Nah, di sini ada 3 daerah. Ada 3 daerah di sini. Nah, yang diminta adalah daerah yang negatif di mana. Jadi kita mencari daerah yang negatifnya. Nah, caranya adalah salah satu yang mudah bisa kita cari dengan menggunakan masukin atau disubstitusikan bilangan yang tidak disebutkan di sini, bukan 2, bukan 3, bebas mana aja. Misalkan kita substitusikan di sini ada bilangan 0. Nah, kita ambil 0, kita substitusikan ke pertidaksamaan ini, maka jadinya 0 kurang 3 kali 0 kurang 2. Menghasilkan di situ minus 3 kali minus 2. Nah, di sini hasilnya positif 6. Nah, karena menghasilkan positif 6, maka daerah di sini adalah daerah positif. Maka nanti di sini adalah negatif dan di sebelah kanannya positif. Maka jawabannya, karena yang diminta adalah yang negatif, maka jawabannya adalah yang tengah. Nah, jawabannya itu. Nah, kalau dituliskan dalam notasi matematik, X-nya itu antara 2 sampai 3. Dituliskannya X lebih besar 2 kurang dari 3. Soal nomor 5 adalah soal pertidaksamaan pecahan. Ada X plus 4 dibagi X min 2 lebih kecil sama dengan 2. Nah, penyelesaian ini ya adalah dengan cara pindah ruas. Yang ruas kanan pindahkan ke sebelah kiri. Tidak boleh kita kali silang. Karena X min 2 yang akan kita kalikan itu belum jelas positif negatifnya. Karena kalau negatif maka akan berpengaruh kepada tanda pertidaksamaannya. Maka langkah yang paling tepat adalah merubah yang ruas kanan dipindahkan ke ruas kiri menjadi seperti ini, lebih kecil sama dengan 0. Lalu penyebutnya akan kita samakan. Penyebutnya kita samakan dengan sebelahnya, yaitu X min 2. Kemudian kalau penyebutnya kita samakan, maka atas juga kita kalikan dengan X min 2. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Kemudian kita sederhanakan. Penyebutnya sekarang sudah sama, yaitu X min 2. Pembilangnya sekarang kita samakan. X plus 4
pembilangnya kita operasikan ya, bukan disamakan, dioperasikan. Nah, dikalikan jadi min 2x ditambah 4. Nah, ini tandanya lebih kecil sama dengan 0. Kita sederhanakan kembali, min x ditambah 8 dibagi x min 2 lebih kecil sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan ini kita cari pembuat nolnya dengan mencari akar-akarnya dari pembilangnya. Min x ditambah 8 disama dengan 0. Ini nanti akan ketemu x sama dengan 8. Penyebutnya juga gitu. Kita cari pembuat nolnya. Jadi x min 2 sama dengan 0, ketemu x-nya sama dengan 2. Nah, penyelesaiannya kalau pertidaksamaan itu selalu menggunakan garis bilangan. Nah, bilangan yang kita taruh di sini adalah pembuat nolnya. Yang paling kecil itu 2. Kemudian yang lebih besar adalah 8, kita taruh di sebelah kanan. Nah, di sini pertidaksamaannya memuat tanda sama dengan. Nah, kalau pertidaksamaannya memuat tanda sama dengan, maka di antara bulatan ini harus ada yang dipenuhin. Yang dipenuhin adalah yang pembuat 0 dari pembilang, yaitu 8. Jadi di 8 ini buletannya tidak hanya bolong, tetapi kita penuhin buletannya. Artinya 8 nanti akan masuk menjadi penyelesaian juga. Nah, selanjutnya kita perhatikan di sini tanda pertidaksamaannya itu menggunakan tanda kurang dari. Ini artinya kita mencari daerah negatif. Caranya sama dengan yang sebelumnya, yaitu kita bisa ambil angka, tetapi selain 2, selain 8. Kita bisa ambil misalkan 0 boleh. 0 itu ada di sini. Kita masukin ke pertidaksamaannya. Min 0 ditambah 8 dibagi 0 dikurang 2. Ini hasilnya 8 dibagi negatif 2 menghasilkan negatif 4. Hasilnya adalah negatif. Maka di sini negatif, maka sebelah kanannya positif dan sebelah kanan kembali negatif. Yang diminta adalah kurang dari, maka jawabannya adalah yang negatif. Yang negatif adalah di sini. Nah, jadi yang memenuhi adalah yang sebelah kirinya 2 atau sebelah kanannya 8. Kalau kita notasikan dalam bentuk notasi matematik, maka penyelesaian seperti itu kita tuliskannya dengan x kurang dari 2 atau x lebih besar, karena di sini 8-nya di bulatan penuhnya, ada bulatan penuhnya, maka pakai sama dengan 8. Jadi jawabannya x kurang dari 2 atau x lebih besar sama dengan 8.